Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas sekaligus mempresentasikan dan membacakan sejarah tentang bahasa Indonesia yang merupakan tugas saya yang diampu oleh Ustadzah Rina Dian Rahmawati MPD. Oke, langsung saja menuju materi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Kapan bahasa Indonesia lahir? Berikut saya akan mempresentasikan. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Diingat-ingat, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di penjuru-penjuru kota, pelosok-pelosok kota di negara ini berkumpul dalam suatu majelis. Dan mereka berikrar. Apa isi ikrar mereka? Berikut. Yang ke-1, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Hidup Indonesia. Yang kedua, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Hidup Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Hidup Indonesia. Ikrar para pemuda ini yang sekarang kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda, yaitu berisi 3 tadi. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda ini merupakan pernyataan tekad bahwasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara Indonesia, bahasa nasional Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar yang sah negara Republik Indonesia. Jadi pada tahun 1928 bahasa Indonesia ini hanya dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tahun 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia ini dinyatakan sebagai bahasa yang sah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwasanya bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada bab 15 pasal 36. Kemudian keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu asalnya itu bahasa Melayu, berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Jadi pada zaman dahulu sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu itu sendiri sudah dipergunakan untuk bahasa perhubungan antara suku atau perhubungan antara perdagangan. Jadi asal-usul bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu yang kemudian disahkan menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Jadi sudah lama, saudara. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukan prasasti di Kedukan Bukit Berangka tahun 683 Masehi di Palembang. Jadi kalau diusut, sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Udah lama dipakai.
para pedagang-pedagang dulu dari Asia Tenggara, bahkan misalnya dari Thailand, Filipina dan lain-lain, mau dagang ke Indonesia itu pakai bahasa Melayu, dipakai untuk perdagangan dan perhubungan antara suku. Kemudian diadopsi dan dinyatakan sebagai bahasa Indonesia dan disahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut kita ke kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa nasional. Di sini saya akan membacakan dari segi apa saja. Yang ke satu, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Kemudian yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai persatuan negara Indonesia. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antara budaya. Jadi budaya-budaya di Indonesia untuk menghubungkan, berkomunikasi itu memakai bahasa Indonesia. Kemudian lanjut ke poin berikutnya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia dari segi bahasa negara. Di sini akan saya bacakan juga beberapa seginya. Yang ke satu, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa resmi kenegaraan seperti yang tadi sudah disahkan oleh undang-undang. Jadi kalau kita berkomunikasi sama suku-suku lain atau orang-orang yang beda suku budaya itu pakai bahasa resmi supaya mereka paham, pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat pengantar di dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan kita di negara kita ini ya memakai bahasa Indonesia. Semuanya memakai bahasa Indonesia. Bahkan di negara kita pun ada mapel khusus bahasa Indonesia yang mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional. Alat penghubung di sini seperti yang ada dijelaskan tadi, penghubungnya itu menghubungkan antar suku atau budaya. Misalnya saya suku Jawa mau ngomong dengan suku Sunda, itu pakai bahasa Indonesia. Kalau saya pakai bahasa Jawa ya mereka nggak paham. Jadi yang dimaksud di nomor 3 ini alat penghubung, yaitu penghubung antar suku budaya. Kemudian yang nomor 4, sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu dan teknologi. Sebagaimana kita ketahui, ilmu dan teknologi atau iptek adalah hal yang penting yang harus terus dikembangkan dan disampaikan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia jelas jadi alat krusial yang akan membantu penyaluran ilmu pengetahuan. Maka media-media cetak, buku, majalah, koran, hingga video-video, audio visual seperti video harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk mengurangi kekeliruan pada masyarakat yang luas. Jadi di nomor 4 ini intinya bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu dan teknologi, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengembangkan sebuah kebudayaan, teknologi seperti buku, majalah, koran, dan lain-lain. Kemudian ragam bahasa yang ada di Indonesia. Ragam bahasa di Indonesia cukup banyak dan saya akan menyebutkan sebagiannya saja, yaitu ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku ini merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya sudah benar serta bersumber dari bahasa baku, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi baku ini sudah benar menurut ejaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang tidak baku
yaitu apabila kata digunakan tidak sesuai dengan keadaan bahasa Indonesia sewajarnya. Contohnya, cantik sekali. Ini merupakan bahasa baku. Dan tidak baku, contohnya cantik banget. Ini perbedaan antara baku dan tidak baku. Baik, alhamdulillah. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya masih belajar. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.